Nah, lalu orang bertanya, apakah nggak ada denda di bank syariah? Nah, gimana kalau ada keterlambatan? Kan idealnya nggak ada denda ya, Pak Bu. Betul nggak? Hah? Ada denda atau nggak di bank syariah itu? Mestinya tidak ada, tapi faktanya atau ada atau enggak? Hah? Ada nggak itu? Ada, ya. Kalau nggak ada denda, kira-kira gimana? Orang akan seenaknya nggak kira-kira tuh? Nah, memang idealnya dia tidak ada denda, Pak. Idealnya tidak ada denda. Karena esensi daripada riba itu adalah ya denda keterlambatan itu ya adalah esensi daripada riba. Nah, tapi kemudian ada fatwa di DSN MUI itu, fatwa tentang ta'zir namanya. Ta'zir itu hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna hudan wa tawfiqa. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin fatim 'alayya ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wal islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Jamaah dimuliakan Allah, kita akan sama-sama membahas tentang hutang piutang ya dan jual beli di dalam Islam. Tentu kedua transaksi ini kita biasa melakukan. Yang pertama jual beli. Jual beli karena orang butuh akan barang, butuh akan jasa, maka setiap manusia di sepanjang zaman itu mesti melakukan yang namanya transaksi jual beli ya. Dan itu dari dulu. Nah, karena sebab adanya jual beli inilah ya, kehidupan manusia tetap ada ya. Jadi baqaul alam, baqa nizamil ma'ash, adanya alam semesta, adanya dunia ini tetap eksis ya. Adanya sistem kehidupan ya, kemasyarakatan dan seterusnya, yaitu karena apa? Karena salah satunya ada transaksi ini. Karena pasti kita membutuhkan satu sama lain ya, kita ini adalah makhluk yang butuh akan barang, butuh akan jasa, dan kita tidak bisa mendatangkan itu dengan sendirinya. Maka ketika kita butuh baju misalnya, kita butuh
penjual baju, ya. Dan seterusnya, sehingga apa? Aktivitas atau kegiatan jual beli ini, ya, di antara hikmahnya itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, misalnya adalah Asy-Syaukani, ittisa umuril ma'ash wal baqa. Jadi apa? Memperluas, ya, urusan-urusan, ya, kehidupan keduniawian, ya, wal baqa, dan membuat kita semua ini tetap eksis di dunia ini, ya, karena salah satu hikmah, karena salah satunya adalah adanya jual beli. Ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa anna hajatal insan tata'allaqu bima fi yadi sahibihi ghaliban. Jadi kebutuhan manusia itu, ya, biasanya berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh saudaranya. Umumnya begitu. Ya, wa sahibuhu qad la yabdhuluhu. Nah, dan temannya juga bisa jadi dia punya, bisa jadi enggak. Artinya apa? Ya, ada temannya yang lain yang punya barang yang dia mau. Fa fi syar'iyyatil bai' wasilah ila bulughil gharad min ghairi haraj. Maka di dalam syariat jual beli itu adanya wasilah atau perantara, sarana, ya. Untuk apa? Mencapai tujuan tanpa adanya kesulitan, ya. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dengan tegas di dalam Al-Qur'an mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi dua kegiatan ini dipertentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat orang Arab jahiliyah menyamakan antara keduanya. Allah bilang wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah halalkan jual beli, wa harrama riba, dan haramkan riba. Kenapa? Karena kedua aktivitas ini bertentangan, ya. Dia tidak bisa berjalan beriringan. Nah, itu dengan tegas Allah sampaikan di saat orang Arab jahiliyah mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Allah tegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Maka kalau mau dapat untung, kalau mau kaya, harus melalui jalan jual beli. Illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Jadi harus ada tijarah jual beli an taradhin, yang saling ridho di antara kita. Itu jalan, ya, kekayaan. Ya, tis'atu a'syari rizqi, kata Nabi SAW fil bai'. Apa? Tis'atu a'syari rizqi itu 9 dari 10. Ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di mana? Adanya di jual beli. Ya. Adanya di jual beli. Jadi 90% pintu rezeki itu dijual beli. Nah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Arab itu kan dulu biasanya apa? Dagang, ya kan? Orang Arab itu biasa dagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Itu jadi kebiasaan mereka dagang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, berdagang. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Mereka biasa melakukan perjalanan bisnis di musim dingin dan di musim panas.
ya kan? Nah, di musim dingin kemana? Ke Syam. Di musim panas ke Yaman, ya kan? Jadi, nah itu kebiasaan dagang itu, walaupun mereka biasa berdagang, tapi ada kebiasaan lain juga yang mereka lakukan, yaitu apa? Riba, ya kan? Riba. Jadi riba itu biasa dilakukan oleh orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Tujuannya bukan untuk konsumsi. Tujuannya bukan untuk konsumsi, justru untuk modal dagang. Justru untuk modal dagang. Nah, jadi ini sekaligus tentu menjawab pertanyaan orang yang menghalalkan bunga dengan dalih investasi, dengan dalih modal bisnis. Ya, karena apa? Karena kebiasaan orang Arab dulu, mereka transaksi riba itu justru untuk modal dagang. Nah, jadi Allah dengan tegas mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hutang piutang. Nah, hutang piutang ini dalam bahasa fikihnya disebut dengan al-qard. Ada istilah al-qardu, ada istilah ad-dain. Ya. Al-qardu dengan ad-dain. Ya, kedua istilah hampir sama artinya kalau diterjemahkan ya hutang. Al-qard atau ad-dain. Ya, hanya umumnya keduanya digunakan. Kalau al-qard itu adalah hutang piutang. Kalau ad-dain jadi memberikan pinjaman, kalau ad-dain itu lebih kepada hutang yang timbul akibat jual beli. Ya. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di Al-Qur'an itu ada satu ayat yang paling panjang, surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang beriman, ya, kalau kamu saling berhutang ila ajalin, ya, musamman faktubuh, sampai batas tempo tertentu maka tulislah, ya, kata Allah. Terus ayatnya panjang sekali, satu halaman penuh di Quran atau Mushaf Madinah itu satu halaman penuh. Nah, jadi al-qardu ini tentu adalah aktivitas yang dibolehkan, jaizun, ya, bil ijma'. Dia boleh, mubah, ya, menurut ijma' ulama, dan juga tentu jaizun bis sunnah, ya, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Abu Rafi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam anak unta. Ya. Pernah meminjam anak unta. Nah, saat jatuh tempo orangnya nagih. Ya, orang yang dihutangi oleh Nabi ini nagih. Tapi waktu itu tidak ada unta yang kecil, ya, tidak ada anak unta. Yang ada apa? Yang ada khiyaran rubaiyan, jadi unta yang sudah dewasa. Kata Nabi SAW, a'tihi iyyahu fa inna khairan nasi ahsanuhum qada'an. Berikan unta yang besar itu
karena sebaik-baik kalian adalah, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik ketika bayar hutang. Nah, di situ ada 2 poin. Pertama, Nabi SAW meminjam, ya kan? Meminjam anak unta sampai batas tempo tertentu, lalu kemudian Nabi SAW ingin membayarnya, tapi saat mau bayar tidak ada unta yang kecil. Artinya apa? Ya kalau qorot itu memang harus dibayar dengan yang sepadan. Ya. Jadi kalau kita utang unta yang kecil dibayar dengan yang kecil. Nah, tapi kalau nggak ada, boleh menggunakan yang lebih besar. Artinya apa? Itu berarti dilebihkan. Nah, dilebihkan itu, ya, dilebihkan itu tidak diperjanjikan di depan. Ya, Nabi SAW bayar unta dengan unta yang besar ini, ya, apa dijanjikan di depan? Nanti saya bayar pakai unta yang gede, nah, gitu misalnya. Nah, tidak. Karena apa? Berbeda nanti, ya, dampak hukumnya. Kalau tambahan itu dijanjikan di depan, ya, maka itu namanya riba, dijanjikan dan disepakati, ya, terjadi akad. Nanti saat bayar hutang, ya, saya akan bayar pakai unta yang lebih besar, ya kan? Oke, sepakat misalnya. Ya, tapi Nabi SAW memberikan unta yang lebih besar itu saat beliau bayar hutang, jadi secara spontan. Nah, jadi apa? Tambahan di dalam membayar hutang kalau tidak diperjanjikan itu boleh. Ya, yang dilarang itu adalah kalau dijanjikan dan kalau disepakati di depan, disyaratkan di depan. Nah, kalau itu namanya riba. Ya, kalau itu namanya riba. Nah, hadirin muliakan Allah, al-qard ini adalah dia aktivitas kebajikan. Orang yang memberikan pinjaman itu dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis, ya, dikatakan, kata Nabi, ra'aitu lailatan usriya bi ala babil jannati maktuban. Aku melihat di malam aku diisrakan, di atas pintu surga itu tertulis al-qardu bi 18, bahwa memberikan pinjaman itu pahalanya 18 kali lipat. Was shadaqatu bi 10 amsalha, sedekah itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah? Kenapa kok memberikan pinjaman itu lebih utama dari sedekah? Memberi pinjaman 18, ya, ngasih sedekah 10. Kata Nabi, kata malaikat Jibril alaihissalam, li'anna sa'il yas'alu 'indahu. Kalau orang yang minta-minta sedekah, biasanya dia minta, ya, enggak karena butuh. Dia minta, dia punya, padahal dia punya, ya, sejumlah harta lah, apalagi yang hobinya minta-minta sedekah. Ya kan, ada yang mengumpulkan kekayaan kan dari sedekah. Nah, tapi kalau al-mustaqrid la yastaqridu, ya, illa lihaja. Tapi kalau orang minjam itu dia nggak pinjam kecuali karena butuh. Ada nggak orang yang hutang pinjam misalnya, dia untuk menjadi kaya, untuk menumpuk kekayaan dari hutang? Ya kan enggak. Ya. Nah, jadi makanya, ya, al-qardu ini karena dia kebajikan, maka tidak boleh ada tambahan, ya, saat orang itu bayar hutang.
Jadi bagi muqrid, bagi orang yang memberikan pinjaman, memberikan hutang, itu adalah mandub, dianjurkan. Sementara bagi mustaqrid, orang yang meminjam, hukumnya adalah jaiz, boleh. Jadi boleh, karena Nabi SAW juga pernah berhutang. Ya, selain hadis yang tadi, Nabi juga pernah menggadaikan baju besinya. Anna Nabi SAW merahana dir'an lahu inda Yahudiyyin, bahwa Nabi pernah menggadaikan baju besinya. Artinya apa? Menggadaikan itu kan berarti Nabi hutang. Waktu itu hutang makanan, digadaikan baju besinya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi dia boleh, tapi tentu ada rambu-rambunya, ya, terutama bagi mustaqrid, bagi orang yang berhutang. Bagi orang yang berhutang, ya, dia boleh melakukannya, tapi ada rambu-rambunya. Jangan sampai dililit hutang. Karena doa Nabi SAW tiap pagi dan petang itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang terakhir nih, aku berlindung kepada Allah dari apa? Dililit hutang, min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Karena orang biasanya kalau sudah dililit hutang itu apa? Dikejar-kejar sama orang, ditekan sama orang, ya, wa qahrir rijal. Ya, makanya jangan banyak-banyak hutang. Negara juga kalau banyak hutang nggak bisa berkutik, ya kan? Nah, kenapa ditekan? Qahrir rijal, ditekan oleh negara pendonor, oleh negara yang ngasih utang, atau oleh lembaga yang ngasih utang, ya kan? Nah, ya orang juga sama, kalau banyak utang dikejar-kejar sama debt collector. Nah, hidupnya nyaman atau enggak itu? Enggak nyaman, apalagi hutangnya hutang riba. Umumnya yang pakai debt collector itu ya hutang riba itu. Ya. Kalau yang ngasih pinjaman biasa nggak ada bunganya, kira-kira pakai debt collector atau enggak? Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala aktivitas pinjam meminjam, hutang piutang, ya, itu tidak boleh disyaratkan ada tambahan ataupun manfaat. Kenapa? Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung manfaat itu adalah riba. Nah, riba itu kalau berkaitan dengan hutang piutang disebut dengan ribal qard. Riba al-qard, atau bisa juga ribal jahiliyah. Riba jahiliyah yang dulu biasa dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Mereka orang Arab itu kalau orang Arab jahiliyah dulu kalau meminjamkan sejumlah uang terus kemudian jatuh tempo, ataqdi am turbi, kamu bayar hari ini atau kamu kena bunganya. Nah, ya. Jadi sudah mah ketika akad itu ya dikenakan bunga, jadi bayar hutang pasti ada bunganya. Nah, ketika terlambat bayar juga bayar denda atau bunganya, ya. Jadi ada tambahan di depan disyaratkan, terus kemudian saat jatuh tempo telat bayar harus bayar bunganya, ribanya. Nah, maka ya dari kaidah tadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, setiap qard yang mengandung manfaat maka adalah riba. Ini berlaku bagi semua transaksi, baik yang dilakukan oleh individu kepada individu, atau lembaga kepada lembaga, negara kepada negara, ya, atau individu dengan lembaga. Ya, maka misalnya transaksi di perbankan, di koperasi, di asuransi. Nah, apapun itu
kalau transaksinya adalah hutang piutang, maka tidak boleh ada bunganya. Nah, tentang bunga bank ini, menurut Syekh Hasan Ayyub, ya, penulis kitab yang di depan saya ini adalah Fiqhul Muamalat Al-Maliyah fil Islam, bahwa mayoritas ulama mengharamkan bunga bank. Mayoritas ulama mengharamkan bunga bank. Ya. Nah, tentu bunga bank kan adanya di zaman modern. Artinya apa? Ulama-ulama yang hidup di zaman modern itu mengatakan bunga bank itu adalah termasuk riba yang diharamkan di dalam Al-Quran. Ya. Yang diharamkan di dalam Al-Quran. Karena apa? Ya, sama modelnya. Karena akad yang digunakan di perbankan itu umumnya adalah hutang piutang. Ya, hutang piutang. Orang mau punya rumah, pergi ke bank, ngutang, ya kan? Ngutang ke bank. Mau punya motor, pergi ke bank. Apa? Ngutang, ya kan? Mau bisnis, perginya kemana? Ke bank. Ngapain? Ngutang ke bank. Ada bunganya atau enggak? Ada enggak bank enggak ngasih bunga? Enggak minta bunga? Nah, pasti ada bunganya. Nah, bunga itu adalah riba menurut para ulama. Jadi, kalau mau untung bagaimana? Nah, Islam kan sudah mendatangkan solusinya sejak berabad yang lalu. Solusinya tegas ke Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi di depan itu ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Kenapa Allah halalkan jual beli? Karena di dalam jual beli itu banyak sekali keberkahan. Karena keuntungan yang ada di dalam jual beli, ya, itu karena ada apa? Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, kalau jasa hubungannya atau apa namanya, istilah yang digunakan dalam fikih adalah ijarah. Ijarah itu kan jual beli manfaat, jual beli jasa. Dia sama juga dengan jual beli secara hukum, ya. Nah, jadi Allah halalkan jual beli karena apa? Karena keuntungan yang ada di dalam jual beli itu karena adanya pertukaran barang. Karena adanya pertukaran barang. Nah, pertukaran barang itu melibatkan banyak pihak. Barang yang diproduksi, barang yang diperjualbelikan, misalnya baju. Ya. Baju ini kan sebelum kita pakai, ya, dia melewat, ya, ribuan jutaan tangan orang sebelum dia jadi baju, jadi apa? Kain, ya kan? Jadinya baju ini kan oleh penjahit. Penjahit di konveksi. Itu berapa orang yang kerja di konveksi? Itu akan membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa. Ya, artinya apa? Ada kehidupan di sana, ada ekonomi yang bergerak. Sebelum jadi baju, sebelum dijahit kan kain dia. Kainnya diproduksi di mana? Di pabrik garment. Ya, pabrik garment jutaan pegawai, jutaan karyawan di situ. Ya, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Maka ada keberkahan di situ. Ada apa? Ekonomi yang bergerak. Sebelumnya bahan mentahnya apa itu? Kapas. Ada petani kapas yang menanam kapas. Ya, jutaan petani juga kemudian terlibat di sana dan tentu mereka mendapatkan penghasilan. Nah, jadi apa? Ekonomi itu menggerakkan semua sektor. Ya, sudah jadi baju dijual di Tanah Abang. Tanah Abang itu kan orang nyewa kios, ada yang beli kios dan seterusnya. Ya. Nah, itu juga menumbuh kembangkan apa? Investasi. Dibangunlah infrastruktur, misalnya pasar, ya kan?
dibangunlah mal-mal dan seterusnya. Di pasarnya sendiri banyak tukang panggul, ya kan? Ada tukang parkir dan seterusnya. Itu membuka ribuan lapangan pekerjaan. Lalu kemudian ada orang jauh dari Kalimantan beli, dikirim pakai jasa pengiriman. Dibuatlah perusahaan-perusahaan jasa pengiriman, ekspedisi dan seterusnya. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam jual beli ya, itu ada keberkahan. Kenapa? Banyak orang terlibat di sana. Coba kemarin pas kita Covid itu, ya, Bapak Ibu kan lihat gimana kondisi ekonomi. Ya, orang banyak di rumah. Ya kan? Banyak di rumah. Tidak ada pergerakan itu, hampir tidak ada pergerakan. Jadi apa? Ya, ekonominya mati. Kenapa? Nggak ada jual beli. Ya, transaksi minim. Ya, maka apa? Ya, terjadi banyak PHK. Ya kan? Kenapa? Karena ekonominya tidak bergerak. Nah, maka kalau ekonomi ini bergerak, ya, itu menghidupkan semua ini. Maka dengan tegas Allah Allah sampaikan wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah halalkan jual beli. Ya, kata Imam Tabari, karena keuntungan di dalam jual beli itu berbeda dengan keuntungan yang ada di dalam riba. Ya. Sementara yang ada di dalam riba itu, ya, dia tidak ada barang di situ. Tidak ada barang yang diperjualbelikan, tidak ada barang yang dipertukarkan. Orang yang mengambil bunga, ngambil riba, ya, itu karena apa? Karena dia meminjamkan uang, ya, lalu kemudian ada tempo yang diberikan untuk membayar itu, ya. Jadi itu ibaratnya seperti opportunity cost kalau menurut versi orang-orang yang membolehkan atau menghalalkan bunga dalam pinjaman. Opportunity cost dong katanya. Itu apa? Cost atau biaya untuk memberikan kesempatan kepada orang yang meminjam, karena dengan meminjam itu dia bisa ya berkesempatan misalnya untuk ya melakukan konsumsi, bisa juga untuk melakukan dijadikan sebagai modal usaha dan seterusnya. Nah, tapi ya tidak boleh di dalam Islam itu ada keuntungan yang hanya mengandalkan waktu saja. Ya, maka tidak ada di dalam Islam itu orang ngasih pinjaman misalnya terus kemudian dia mengharap untung dari situ. Ya, mengharap untung dari situ. Makanya kalau dalam bisnis sekalipun, ya, itu tidak boleh kita menjanjikan untung. Ya, di dalam bisnis menjanjikan untung maksudnya mengharuskan adanya untung di dalam bisnis. Ya, itu bertentangan dengan kaidah bisnis itu sendiri dan bertentangan juga dengan sistem yang ada di dalam Islam. Kenapa? Karena orang jual beli itu kan pasti ada untung, ada rugi. Al-ghunmu bil ghurmi. Ya. Orang kalau mau untung itu mesti dia harus berani menanggung risiko. Jadi keuntungan itu berbanding lurus dengan risiko. Makanya tidak ada bisnis di dalam Islam yang hanya menjanjikan untung dan tidak menafikan adanya kerugian. Misalnya ada orang mengumpulkan investasi. Ayo kumpulkan sini investasi. Ya. Nanti Bapak Ibu misalnya dapat untung per bulan itu 2 juta. Ya, Bapak Ibu dapat untung 2 juta. Ayo sini investasi 10 juta, nanti Bapak Ibu dapat untung tiap bulan 10 juta. Bisnis kayak gitu boleh nggak kira-kira? Investasi kayak gitu boleh nggak Pak? Nah, itu sama aja dengan orang yang dia pinjam uang kemudian dia beri bunganya 2 juta rutin per bulan, kan sama aja kan? Nah, maka ya
covernya apapun itu, mau dia misalnya investasi, mau dia misalnya kerjasama bisnis, kalau dia mengharuskan adanya untung tanpa menafikan adanya rugi di dalam jual beli, maka itu adalah bisnis yang diharamkan di dalam Islam. Ya, nah, dulu pernah ada itu koperasi, ya, ininya koperasi badan hukumnya. Dia mengumpulkan banyak dana dari masyarakat. Kalau tidak salah waktu itu dulu tahun 2000-an ya, 10 juta. Dia menjanjikan untung itu tiap bulan 2 atau 3 juta gitu bagi para investor. Jadi kalau dia misalnya investasinya 30 juta, tinggal dikalikan saja, dia dapat berapa itu tiap bulan. Ya. Kemudian ditambah daging 3 kilo. Tambah daging 3 kilo. Jadi dia karenanya koperasi daging sapi lah kalau nggak salah waktu itu bilang. Tapi jelas dari skemanya saja itu sudah kebaca, ya. Dari skemanya saja itu sudah kebaca, itu money game. Kenapa? Ya nggak boleh dalam Islam itu menjanjikan keuntungan tanpa adanya rugi. Kenapa? Karena dalam jual beli itu pasti ada untung ataupun rugi. Kalau nggak untung ya rugi. Kalau nggak rugi ya untung. Gitu ya. Nah itu kan sama. Ya, konsep atau skema orang bisnis yang seperti itu sama dengan orang yang meminjamkan sejumlah uang lalu kemudian dia menjanjikan bunganya. Ya, kalau Bapak Ibu nabung di sini, ya, ini bunganya sekian. Oh, nabung lah itu, naruh duit dalam bentuk deposito misalnya, naruh 1 M. Enak kan, punya uang 1 M, taruh aja deposito. Nah, duitnya ngalir terus, ya kan, fix. Kenapa? Sifatnya fix tuh. Dia dapat bunga dari 1 M itu. Ya. Nah, jadi hutang piutang, ya, itu tidak boleh ada tambahan di situ, ya. Atau jual beli juga tidak boleh kemudian menjanjikan keuntungan saja tanpa adanya kerugian atau menafikan adanya kerugian, karena itu bertentangan dengan kaidah al-ghunmu bil ghurmi, ya, bahwa keuntungan itu, ya, itu harus berbanding lurus dengan risiko. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka transaksi yang umumnya terjadi di kita di tengah masyarakat, baik itu di perbankan ataupun di koperasi ataupun di asuransi, ya. Nah, yang konvensional ya tentu itu masih menggunakan skema hutang piutang, pinjam meminjam. Lalu Islam mendatangkan solusi. Tadi apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau mau untung jangan menggunakan skema hutang piutang, karena hutang piutang itu nggak boleh ngambil untung dari situ. Kalau mau untung, skemanya bagaimana? Ya, skemanya adalah jual beli. Nah, maka seperti misalnya adanya bank syariah, adanya koperasi syariah, ya, adanya asuransi syariah, ya. Umumnya keuntungan yang didapat itu ya dengan cara jual beli. Bagaimana skemanya? Orang mau beli rumah di bank syariah, gimana itu? Kok jual beli? Iya, jual beli murabahah. Jadi orang datang ke bank syariah itu mau beli rumah itu bukan mau pinjam uang, tapi mau beli rumah. Nanti rumahnya dibeli dulu sama bank, ya, dari developer, lalu kemudian dijual kepada nasabah dengan harga yang disepakati, ya. Harga yang disepakati, dan harga itu sifatnya fix, nggak bisa berubah di tengah jalan, ya kan? Jadi misalnya harga rumahnya 300 juta, ya, dari developer, dibeli oleh bank, lalu kemudian dijual kepada nasabah, ya, dijual kepada nasabah harganya adalah 400 juta. Jadi modalnya 300 juta, untungnya 100
juta, untung bank adalah 100 juta. Dicicil dibayarnya selama 10 tahun. Nah, 400 juta tadi itu nggak bisa berubah dia di tengah jalan harganya rumah itu. Kenapa? Karena harganya sudah disepakati. Itu sama dengan murabah. Harga murabahnya sudah disepakati, nggak bisa berubah di tengah jalan. Ya, tidak bisa berubah di tengah jalan. Kalau model cicilannya misalnya ada yang 5 tahun pertama itu misalnya lebih rendah, 5 tahun berikutnya lebih tinggi, ya nggak jadi masalah. Asalkan tidak keluar dari harga yang sudah disepakati tadi 400. Nah, itu namanya jual beli, salah satu contoh ya, al-murabah. Ketimbang apa? Ketimbang hutang piutang, pinjam. Nah, Bapak Ibu kan kalau beli rumah di bank konvensional, nah itu kan dia berubah tuh cicilannya sesuai dengan suku bunga. Suku bunga naik, jadi naik. Nah, ya. Nah, begitu juga kalau Bapak Ibu mau nabung di bank, gimana tuh biar tidak ada riba di situ? Ya, maka harus menggunakan skema yang lain. Bisa antara wadi'ah ataupun mudharabah. Bisa menggunakan skema titipan. Titipan di bank itu sama dengan qard, sama dengan memberikan pinjaman kepada bank. Makanya kalau kita mengasih pinjaman ke bank itu boleh nggak dijanjikan di depan keuntungan? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Nanti kalau misalnya bank memutar uang itu ternyata ya ada untung, nah untung itu boleh diberikan kepada nasabah yang menyimpan atau menitipkan uang kepada bank itu. Tapi untungnya tidak dijanjikan. Itu namanya bonus di dalam ya wadi'ah, ya, bonus di dalam wadi'ah. Karena umumnya kalau wadi'ah itu dia tidak boleh dipakai secara fikih, tidak boleh dipakai. Kita kalau nitip barang kan nggak boleh dipakai, Pak, ya kan, nggak boleh dipakai. Kalau dipakai, nah kalau itu uang berarti berubah dia menjadi qard, ya, dipakai dan diizinkan oleh pemiliknya, berarti wadi'ah itu menjadi qard, menjadi hutang piutang. Kalau dia barang, berarti otomatis dia berubah menjadi i'arah. I'arah itu pinjam juga, artinya sama, tapi barang yang dipinjam. Kalau qard itu kan uang, ya, uang atau sesuatu yang dikonsumsi habis, ya, itu namanya qard. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau menggunakan skema mudharabah bagi hasil. Maka orang yang nabung di bank itu disebut sahibul mal, yang punya harta. Banknya adalah sebagai mudharib, yang memutar, yang mengelola uang itu di dalam bisnis tertentu, misalnya dikerjasama dengan pengusaha dan seterusnya, lalu menghasilkan untung, dan nisbah bagi hasil itu harus dalam bentuk persentase dari keuntungan, ya. Jadi bukan persentase dari modal, bukan. Jadi kalau misalnya ada bisnis covernya syariah, ya kan, ayo bisnis bagi hasil nih, mudharabah syariah nih, sesuai dengan syariah, ya. Untungnya adalah misalnya 3% atau 5% dari modal. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Itu sama saja memastikan keuntungan, ya. Karena kalau memastikan keuntungan itu tidak boleh di dalam Islam. Kenapa? Dalam bisnis itu mesti ada untung dan rugi. Kalau memastikan keuntungan, ada rugi misalnya, ternyata rugi, yang ruginya siapa? Ya, ruginya adalah dia sendiri yang mengelola mudharib itu. Nah, maka dipastikan di dalam Islam tidak ada yang dirugikan, ya. Kalau misalnya dia rugi, ya, kalau dalam mudharabah itu malah orang yang mengelola itu tidak menanggung kerugian. Kalau dia menjalankan usahanya, ya, benar-benar sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan syarat yang disetujui bersama. Nah, kecuali kalau dia melanggar kesepakatan, maka dia juga harus menanggung rugi. Nah, itu di dalam mudharabah. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi adalah jalan keluar yang ditawarkan Islam itu sudah ada sejak berabad lalu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradum minkum. Ya, jangan kamu makan dengan harta kalian dengan cara yang batil kecuali melalui perdagangan di antara kalian, perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Ya, tijarah inilah yang harus dihidupkan. Jadi lembaga-lembaga keuangan itu kalau mau dapat untung ya mesti apa? Melalui tijarah, melalui al-bay', jual beli atau kemitraan, mudharabah atau musyarakah, ya. Atau jual jual jasa, misalnya ijarah, jual jasa. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam berapa nih? Sampai jam berapa kita? Tanya jawabnya berapa? Berapa lama? Jam 6.30 ya, maksimal selesai. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau beli motor, nah itu solusinya gimana? Apakah tidak ada solusi di dalam Islam? Ada. Solusinya tadi, makai jual beli, ya, jual beli murabahah, jual beli murabahah. Nah, sama aja dong, misalnya di bank syariah dengan bank konvensional, ya tentu tidak sama, kan ada orang yang menyamakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Dan bahkan lebih mengerikan lagi, misalnya ada orang yang dia bilang riba itu haram, ya kan? Nah, bunga bank itu haram, misalnya, sehingga apa? Dia tidak mau pakai sistem perbankan, dia tidak mau pakai bank itu, ya. Lalu kemudian ya bank syariah juga sama bagi dia, bagi orang-orang itu. Bank syariah sama saja, bahkan lebih riba daripada bank konvensional, katanya begitu. Ya. Ada yang bilang begitu, lebih riba dari bank konvensional. Sehingga mereka tidak pakai ya jasa bank, tapi urusan transfer uang, ya misalnya dari konsumen mau transfer, ya transfer bank tapi ke rekening bank konvensional, ya. Malah transfer yang dicatat itu nomor-nomor rekening bank konvensional, ya. Nah, jadi saya kadang-kadang kita tidak paham dengan berpikir cara berpikir orang-orang seperti ini. Ada yang dia covernya itu syariah, misalnya, ya. Dia tidak kerjasama dengan bank, ya. Tapi kemudian urusan transfer ke bank, pembayaran misalnya ke bank konvensional. Nah, sudah begitu umumnya bisnis-bisnis yang seperti ini, ya, itu nggak bertahan itu, ya. Kenapa? Uang yang sudah masuk itu dari konsumen, umumnya bisnis kafling tuh, ya, masuk dari konsumen, ya. Nah, itu kan menggiurkan, uang itu banyak dari konsumen itu. Sehingga apa? Dengan banyaknya uang itu yang mau diapakan sama dia. Nah, umumnya dibawa kabur, digunakan untuk kegiatan yang lain dan seterusnya, ya. Maka kita banyak temukan, atau kita beberapa kali temukan bisnis-bisnis semacam ini yang covernya itu syariah, justru kemudian dia melanggar syariah, ya. Melanggar syariah karena itu dia menyamaratakan, ya, semua bank itu adalah haram. Padahal tentu bank syariah, ya, adalah solusi dan jalan keluar, ya, dari transaksi yang haram yang dijalankan oleh perbankan konvensional. Nah, di kita di Indonesia ini bank syariah itu market share-nya masih sangat sedikit, ya, Bapak Ibu. Mungkin di bawah 2 digit, ya. Jadi tidak nyampe 10% kalau tidak salah. Artinya perputaran uang
di bank syariah itu tidak sampai 10%. 90%-nya mutar uang di mana? Di bank konvensional. Padahal kita mayoritas muslim. Kenapa kok bisa? Ya karena kebanyakan orangnya ya pemahamannya begitu atau juga belum ngerti mungkin ya. Jadi justru uang itu banyak berputar di bank konvensional. Urusan bisnis pakai bank konvensional, ya kan? Nah, sementara bank syariah sedikit sekali uang berputar di situ. Padahal kita ini adalah ya kaum muslim, ya kaum muslimin mayoritas ya di Indonesia ini kan paling besar jumlah kaum muslimin di seluruh dunia, ya. Nah, orang Islam yang paling banyak tuh ya di Indonesia. Tapi sayangnya perkembangan keuangan Islamnya itu sangat lambat, ya sangat lambat. Karena orang yaitu tadi menganggap sama saja antara bank syariah dengan bank konvensional. Padahal jelas kalau bank konvensional itu menggunakan riba karena di dalamnya qard, ya. Tapi kalau bank syariah itu jual beli. Jadi bank syariah itu dapat untung dari mana? Dari jual beli. Bukan dari yang lain, bukan dari pinjaman, dari jual beli, dari ijarah, jual beli manfaat atau jasa, ya, dari kemitraan, mudharabah atau musyarakah, ya, dan seterusnya. Jadi jelas, ya, apa titik tolaknya adalah firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jual beli, ya, orang boleh ngambil untung selama akadnya jual beli, orang boleh ngambil untung. Ya, berapa saja yang disepakati silakan asal tidak ada kecurangan. Ya, orang boleh ngambil untung 100%, silahkan saja. Ya, asalkan tidak ada ghaban fahish, tidak ada apa? Tidak ada harga yang di markup yang itu hasil kecurangan misalnya. Ya. Orang juga boleh ngambil untung dari jual beli yang dibayarkan secara kredit. Nah, gimana jual beli kredit? Kalau jual beli kredit itu adalah dia jual beli betulan, maka nggak apa-apa, harganya lebih mahal daripada harga tunai, nggak jadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah hutang piutang yang dibayar secara kredit, lalu ada bunganya, ya, yang tidak boleh itu. Tapi kalau jual beli kredit, kayak misalnya, kalau dulu di kampung-kampung itu ada namanya orang jualan yarnen, bayar panen, ya kan? Atau bisa juga ada yang bayar setiap hari tuh, ibu-ibu biasanya bayar sehari 2.000, sehari 2.000, keliling aja. Sabar ya orang nagih-nagihin sehari 2.000, sehari 2.000, ya. Nah, itu lebih mahal daripada harga tunai, boleh enggak? Boleh, karena itu adalah jual beli. Yang tidak boleh itu apa? Kalau dia ngasih hutang, ngasih pinjaman, ya kan, dibayar cicilan, lalu kemudian ada bunganya di situ. Ya, jadi kalau dalam jual beli itu namanya bukan bunga, ya, namanya margin keuntungan. Jadi itu termasuk harga, tidak bisa dipisahkan dari harga. Jadi dia bukan bunga, ya, bukan bunga. Jadi orang yang mau nyicil misalnya, kalau dia jual beli akadnya boleh, silakan. Misalnya nyicil laptop ke tukang laptop. Tapi kalau misalnya pakai pihak ketiga, leasing misalnya, leasingnya adalah leasing konvensional, ya kan? Artinya apa? Itu sudah berubah lagi skemanya. Artinya dia pinjam uang kepada leasing untuk beli laptop. Nah, kalau pakai leasing atau pihak ketiga, ya, dia harus merubah skemanya, jangan pinjam, tapi apa? Jual beli. Jadi pindahkan dia jual belinya dari penjual kepada leasing. Ya, maka leasing syariah skemanya tuh bukan ngasih pinjaman, tapi apa? Jual, ya, memberikan apa? Menjual barang, murabahah. Umumnya
akad yang digunakan di lembaga-lembaga keuangan syariah itu adalah murabahah, karena dia lebih jelas ya harganya, keuntungannya juga jelas, ya kan, sehingga akad ini banyak digunakan di lembaga-lembaga keuangan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali ya kalau kita kita kembangkan di pertanyaan saja. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Jazakumullah khair. Silakan. Selama ini saya kan usaha yang banyak, terus selama ini kalau misalkan saya nabung, misalkan di bank itu kalau penyedang 100 juta, otomatis kan ada bunganya ya Pak ya. Nah, bunganya itu saya bingung, nanti dilarikan kemana, misalkan itu otomatis harus dibawa. Misalkan saya pakai buat ini, nanti perlu tidak. Sementara saya usaha juga cukup lama Pak, dari 2007 sampai sekarang. Terus kalau saya pindah ke bank syariah misalkan, sedangkan pelanggan-pelanggan saya rata-rata juga non muslim Pak, orang Chinese. Itu solusinya gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan relatif tidak ada masalah ya dengan adanya bank syariah ya yang sudah mulai tumbuh. Relatif urusan transfer uang sebetulnya kan gampang aja ya Pak ya. Walaupun non muslim kan tetap bisa mengakses bank syariah, betul ya? Ya kan? Hanya mungkin ada beberapa kemudahan yang mungkin tidak dimiliki atau belum dimiliki oleh bank syariah. Ya bisa jadi karena itu, karena market share di bank syariah kan lebih sedikit, sehingga perputaran uangnya lebih sedikit. Dan tentu kemudahan-kemudahan yang ditawarkan juga pastinya bank konvensional lebih banyak, ya kan? Nah, maka tentu pertama utamakan ya menggunakan bank syariah ya untuk menyimpan uang itu. Kalau misalnya harus ya kan menggunakan bank konvensional, misalnya untuk urusan transfer dan seterusnya, ya tidak apa-apa itu digunakan, tapi dana itu saran saya jangan mengendap lama. Ya, jangan mengendap lama di situ. Urusan transfer dan bisnis saja, pembayaran misalnya. Oke. Pakai bank itu. Ya, tapi jangan lama-lama di situ. Ya. Jangan mengendap lama gitu. Jadi langsung dipindahkan ke bank syariah. Ya, itu saran saya. Nah, kemudian kalau misalnya ada bunga ya yang didapatkan dari menyimpan uang di bank konvensional itu yang secara terpaksa tadi ya, lalu dikemanakan uang itu? Nah, uang itu kan tidak boleh dibakar walaupun dia haram ya Pak. Misalnya dapat uang ya riba gitu ya, yang dia tidak mau sebetulnya ya, itu tidak boleh dibuang ke laut, nggak boleh dibakar, nggak boleh dikubur, nggak boleh. Dikemanakan itu uang? Dikasihkan saja ke orang, ke fakir miskin, atau kalau menurut mayoritas atau pendapat sebagian besar ulama ya, uang bunga itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti misalnya membeli alat kebersihan. Nah, ya ini jadi itu pendapat sebagian besar ulama, digunakan untuk membeli alat kebersihan misalnya, membersihkan saluran got gitu ya, dan seterusnya. Jadi untuk fasilitas-fasilitas umum ya, artinya apa? Itu tidak dikonsumsi untuk fasilitas umum. Nah, ada ulama yang lain, misalnya Syekh Al-Qaradawi dan Syekh Ali Al-Quradawi ya, itu mengatakan boleh uang itu digunakan wujuhul khair ya, untuk jalan kebaikan, apa saja itu ya, jalan-jalan kebaikan itu termasuk memberikan kepada fakir miskin. Jadi kata Yusuf Qaradawi di situ, beliau berpendapat bahwa ya
Wassawabu, kata beliau ya, kalau tidak salah pernyataannya, annahu ya haramun liman iktasabahu, ya halalun li ghairihi. Jadi uang itu haram, uang yang tadi itu Pak, yang non halal itu, dia haram digunakan oleh orang yang mengusahakannya, tetapi boleh ya digunakan oleh orang selain dia. Jadi kalau misalnya dia gunakan uang itu untuk kepentingan dirinya itu apa? Misalnya bayar pajak, bayar zakat, ya kan, atas nama dia, ya itu tidak boleh. Bolehnya dikemanakan? Boleh wujuhul khair. Kalau merujuk fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, di fatwa nomor 100 sekian, saya lupa nomor berapa itu, 123 kalau tidak salah. Di situ ada disebutkan poin-poin yang boleh ya, yang boleh disalurkan dana non halal kepada mereka. Seperti misalnya apa? Termasuk membangun rumah ibadah. Ya. Justru dana-dana seperti itu tidak boleh diberikan kepada rumah ibadah non muslim. Ya, rumah ibadah non muslim nggak boleh. Kalau mau diberikan ya wujuhul khair itu adalah seperti membangun musola, membangun masjid, ngasih beasiswa kepada anak-anak fakir miskin misalnya. Terus apa namanya? Nah, itu pendapat yang kemudian diambil oleh DSN MUI ya, menyikapi dana non halal yang terlanjur dimiliki oleh lembaga ataupun perorangan. Gitu ya. Yang terlanjur dimiliki oleh lembaga atau perorangan. Loh, itu kan dana haram, ya haram juga dong bagi orang lain. Nah, apakah begitu? Ya memang kalau kita apa namanya mau jujur ya memang itu dana haram. Mungkin kita pun menerimanya, kita nih misalnya nih yang nerima itu juga agak bagaimana gitu, karena ini sumbernya adalah non halal. Ya kalau kita tahu misalnya dana itu haram, nggak mau lah. Mungkin orang yang warok, orang dia menjauhi hal-hal yang syubhat, ya boleh saja dia tidak menerimanya, silahkan. Ya, tapi ini adalah jalan keluar, ini makharij fiqhiyah. Ini jalan keluar di dalam fikih yang ada maslahatnya di situ adalah ya ketimbang uang itu, karena uang di dalam Islam walaupun dia haram misalnya, ya kan? Nah, dia terlanjur ada nih, mau dikemanakan uang? Apa dibuang? Boleh nggak tuh? Justru nggak boleh dibuang. Dibuang ke laut aja misalnya uangnya, nggak boleh. Atau dikasihkan ke non muslim aja, ya. Ya malah dia yang pesta pora. Atau nggak usah diambil, biarin aja di bank konvensional itu bunganya, nggak usah diambil misalnya. Itu juga bukan solusi, ya. Itu juga bukan solusi. Kalau tidak diambil gitu bunganya, ya itu artinya ngasih keuntungan kepada bank konvensional. Akhirnya ya, mereka pesta ribawi juga dengan dana itu. Maka solusinya adalah tetap uang itu diambil, ya kan? Tapi tidak untuk dikonsumsi oleh pribadi, oleh sendiri, oleh keluarga kita. Ya, kalau mau dikasihkan ke lembaga misalnya, ke panti asuhan, ya, kalau merujuk fatwa DSN MUI tadi, ya itu adalah dibolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Pak. Bapak itu silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya. Jadi kita pertanyaan terakhir dulu ya. Nah, 2,5% itu maksudnya zakat ya. Nah, zakat itu kalau zakat ya memang sudah ada posnya yang definitif di dalam Islam. Ya, ada fuqara, masakin dan seterusnya itu. Maka kalau zakat memang dia bagusnya disalurkan langsung ya kepada para mustahiqin. Tapi boleh nggak misalnya untuk pemberdayaan? Ya. Nah, sebagian ulama kemudian membolehkan itu untuk pemberdayaan, kayak misalnya apa? Ngasih pinjaman kepada pengusaha kecil, ya kan, pedagang kecil misalnya. Ya itu bisa saja. Nah, itu lebih bisa dikembangkan lagi kalau tidak hanya mengandalkan 2,5%, tapi dari sedekah, dari infak dan seterusnya. Itu ya bisa, sangat bisa itu dijalankan oleh masjid misalnya ya untuk pemberdayaan, sehingga bisa ngasih modal tanpa adanya bunga ya, ngasih modal tanpa bunga. Nah, kemudian tadi yang pertama tentang tidak semua orang bisa atau mampu misalnya punya keterampilan untuk berdagang. Sebetulnya yang dikatakan oleh Nabi SAW itu ya, walaupun memang sebagian besar pintu rezeki itu ada di perdagangan, tetapi bukan berarti yang lainnya dinafikan. Nah, Nabi pernah menyebutkan juga di dalam hadis atyabul kasbi ya kasbur rajuli biyadihi atau amalur rajuli biyadihi. Jadi usaha yang paling baik itu adalah, kata Nabi, adalah amalur rajuli biyadihi. Orang bekerja dengan tangannya. Orang bekerja dengan tangannya itu ya dia adalah bisa sebagai pekerja, bisa sebagai karyawan, bisa sebagai produsen. Ya kan? Bisa sebagai produsen, bisa sebagai pekerja ataupun karyawan. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ya. Jadi ada dua. Amal rajul biyadihi itu dia bisa apa? Bisa produsen, bisa pegawai. Ya kan? Wa kullu bai'in mabrur, dan jual beli yang mabrur. Di situ ada pedagang, ada konsumen. Ya kan? Karena yang terlibat di dalam bai ataupun jual beli juga ada konsumen tentu. Dan konsumen yang melakukan aktivitas itu juga karena Allah dapat pahala. Ya kan? Walaupun dia mengkonsumsi, ya tidak memproduksi, misalnya dia tidak berdagang dan seterusnya. Jadi itu, apa ya? Jadi memang berdagang ini ya atau berbisnis ya memang butuh bakat ya, butuh keterampilan untuk melakukannya. Dan Nabi SAW memang sudah biasa berdagang itu sejak usia remaja. Beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk melakukan perdagangan, ya kan, ke Syam. Ya, itu dari usia belasan tahun, sehingga beliau matang sekali ketika ya kemudian harus bekerja sama misalnya dengan Khadijah sebelum beliau menikah. Ya. Nah, itu juga beliau sangat amanah, ya. Terampil dalam berdagang, amanah ya, dan lain sebagainya. Jadi begitu ya. Jadi Islam itu tidak menafikan ya, karena yang paling baik itu ada dua, ada amal rajul biyadihi, orang bekerja dengan tangannya, atau bai'un mabrur, jual beli yang mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Silakan Pak. Salam. Kalau Pak Syariah sudah mapan, bagaimana merubah mindset saudara-saudara kita, sehingga seperti orang kita lari ke isi, bagaimana Bapak tadi sampaikan, kan bisa dari Syariah menjam pasarnya berarti ke masjid, misalnya jamaah lupa membeli motor lewat sini, itu langsung tidak lewat pihak ketiga berarti kan Pak Syariah yang memberikan bagi sama Pak Syariah, karena merubah
saudara-saudara kita ini mindsetnya susahnya bukan main. Karena sesungguhnya kalau kita kelola dengan sungguh-sungguh, contoh mohon maaf, kecenderungan masuknya supermarket itu kan bukan punya kita. Itu merubah itu tidak susah. Kita belanja di tempat saudara kita yang satu kita saja, selisih 500 saja pindah, kan gitu. Sementara kalau di sana kena 5 yang 100 dan dikembalikan masuk ke sini pada untuk pengembangan misinya dia kan. Bagaimana sekarang saudara-saudara kita ini sudah berubah? Tetapi karena hanya ada satu organisasi yang bisa membangun, mohon maaf ya, ada Lokman, ya. Ternyata bagaimana perkembangan yang luar biasa sehingga hari ini pun negara kalau uang satu organisasi diambil itu kolek negara karena kita punya dana sekian triliun dengan pengembangan usaha. Nah sekarang kalau itu dijawab oleh Bang Syariah, semua dakwahnya di masjid, mari kita ubah semua. Jangan telisik, karena orang sekarang hampir semua di perumahan. Karena sebenarnya kita semua terlibat pada dalam riba. Karena semua berriba pakai kredit semua. Mobil kredit, karena ada riba. Kalau kita sudah yang masuk, pegang oleh syariah. Barangkali itu sebagai masukan. Bisa itu kali pasarnya terus. Iya. Terima kasih. Ya Pak, nanti bisa disampaikan ke Bank Syariah ya. Sevin ada orang bank. Saya mau tanya dulu, yang punya rekening Bank Syariah semuanya punya? Semua punya ya? Ada yang masih punya rekening bank konvensional? Untuk urusan transfer? Ya. Ya untuk mampir-mampir gitu ya, buat gajian. Ya, ya tentu PR-nya adalah dari jamaahnya dulu. Pertama paling sederhana yaitu, ya dia punya rekening bank syariah, atau dia melakukan transaksi dengan koperasi syariah misalnya. Ya. Karena orang juga kadang menganggap koperasi itu ya nggak apa-apa gitu ya. Padahal ada apa-apa kalau dia tidak menggunakan sistem syariah, ya kan? Ya koperasi memang dia ajasnya yang digunakan itu kan kebersamaan, ya. Tapi tetap ya, jadi kan kalau di koperasi itu kan ada keuntungan nanti dibagikan ke peserta, begitu ya kan? Nah, tapi kalau keuntungan itu jalannya itu adalah riba, itu juga tentu tidak baik. Maka ya koperasi syariah ya karena dia model transaksinya juga sama, koperasi itu dengan bank, ya kan? Karena ada pinjam meminjam dan sebagainya. Makanya koperasi simpan pinjam kan gitu ya. Koperasi simpan pinjam, dia menyimpan, dia bisa pinjam. Kalau dia pinjam misalnya, nanti untung itu dibagikan kepada peserta, ya kan? Jadi bukan hanya pengelola saja, tapi bukan hanya manajemen saja, tapi juga kepada peserta, ya. Tapi tentu ya walaupun dia kembali kepada peserta, kalau misalnya keuntungan yang didapatkan itu ya, dengan jalan riba juga ya itu melanggar syariat. Ya makanya koperasi misalnya bapak-bapak punya ada koperasi di kantornya misalnya. Pastikan sistem yang berjalan itu adalah sistem syariah, koperasi karyawan misalnya, ya kan? Orang pinjam uang, ya, terus misalnya umumnya berapa tuh? Pinjam uang, terus ada bunganya berapa persen? 5% lah mungkin, atau 10%, ya kan? Nah, walaupun dia koperasi karyawan seperti itu, dan kalau misalnya model transaksi atau skemanya ya demikian, ya itu sama dengan riba. Nah makanya kalau ada koperasi karyawan, koperasi sekolah, koperasi apa saja, pastikan itu dia berjalannya dengan sistem syariah. Ya, jadi syariah itu ya harus masuk ke semua lini. Nah, banyak kadang-kadang orang kita ini ya bahkan nggak ngeh itu koperasi-koperasi yang ada di sekolah, koperasi yang ada di kantor, ya kan, masih menjalankan model seperti itu. Nah harus dikonversi itu ke sistem syariah. Ya. Jadi memang kesadaran
syariah itu terutama dalam transaksi keuangan itu harus dimulai dari jamaah, dari kita nih, dari umat Islam. Ya, sejauh mana kita menggunakan bank syariah, ya kan? Sejauh mana kita menggunakan bank syariah untuk urusan transaksi, menyimpan uang, ya kan, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita semuanya perhatian dengan itu, ya, tentu akan semakin berkembang ini bank-bank syariah ini, dan kalau semakin dia berkembang tentu akan semakin maju pesat juga, ya. Kemudahan transaksinya ya sekarang mungkin ya masih di bawah bank konvensional, ya kan? Ya, kemudahan bahkan mungkin lebih murah dan seterusnya, ya enggak? Ada orang menggunakan bank konvensional karena lebih murah misalnya, bank syariah lebih mahal. Ya. Kenapa kok bisa lebih mahal? Ya satu, barangkali karena market share-nya lebih kecil, ya uang yang berputar di situ kecil, ya kan, tidak sebesar uang yang ada di bank konvensional. Nah, kalau uangnya besar itu kan dia mau ngasih mau ngasih banyak kemudahan dan fasilitas juga kan mudah karena uangnya besar. Nah, kalau uangnya kecil, ya tentu ngambil keuntungan ya kalau terlalu kecil barangkali juga bisa ya mematikan bisnis. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian, keuntungan yang diambil oleh bank syariah sekali lagi bukan dari pinjam meminjam, bukan dari bunga, ya. Nah, lalu orang bertanya, apakah nggak ada denda di bank syariah? Nah, gimana kalau ada keterlambatan? Kan idealnya nggak ada denda ya, Pak Bu. Betul nggak? Ada denda atau nggak di bank syariah itu? Mestinya tidak ada, tapi faktanya atau ada atau enggak? Ada nggak itu? Ada, ya. Kalau nggak ada denda, kira-kira gimana? Orang akan seenaknya nggak kira-kira itu? Nah, memang idealnya dia tidak ada denda, Pak. Idealnya tidak ada denda. Karena esensi daripada riba itu adalah ya denda keterlambatan itu, ya, adalah esensi daripada riba. Nah, tapi kemudian ada fatwa di DSN MUI itu, fatwa tentang ta'zir namanya. Ta'zir itu hukuman keterlambatan bagi nasabah mampu. Ya, ingat nih, nasabah mampu yang sengaja tidak mau bayar. Nasabah mampu itu kriterianya gimana? Ya tentu bank sudah punya ya kriterianya. Ya, nasabah mampu. Jadi bagi nasabah mampu dan dia tidak mau bayar, sengaja terlambat bayar, nah yang seperti itu boleh dikenakan sanksi, namanya ta'zir, ya. Nah, karena sanksi itu menurut para ulama juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang, dia mampu bayar tapi nggak mau bayar, ya. Dan sanksi itu bisa uqubah maliyah, bisa sanksi harta, bisa juga sanksi yang lain. Karena hadisnya kan jelas tuh. Hadisnya gimana? Layyul wajidi, ya, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Matlul ghaniyyi zulmun. Ya, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Layyul wajidi, ya, zulmun. Bahwa matlul ghaniyyi itu orang kaya yang dia mampu bayar hutang, ya. Tapi kemudian sengaja nggak mau bayar, sengaja ditelat-telatkan bayarnya, ya, maka itu adalah kezaliman, ya, maka itu adalah kezaliman. Yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, yang itu menghalalkan, ya, dia dipermalukan kehormatannya, ya, dan juga menghalalkan baginya untuk dihukum, ya, menghalalkan baginya untuk dihukum. Nah, jadi berdasarkan itu kajian para ulama dan juga hadis tadi, maka boleh diberlakukan ta'zir, ya kan, di lembaga keuangan syariah, ya, alias denda keterlambatan
Dan itu pun bagi nasabah mampu, ya. Syaratnya nasabah itu harus mampu. Kalau dia tidak mampu, tidak boleh didenda, ya, kalau ada keterlambatan, ya. Nah, begitu. Jadi ada orang yang menyoroti begitu. Lah harusnya nggak ada denda dong. Ya memang harusnya begitu. Tapi kalau nggak ada denda, orang akan seenaknya dia. Oh, yuk kita ke bank syariah aja rame-rame, nggak ada denda ini, kita telat-telat aja bayarnya, ya kan? Lama-lama bangkrut, ya kan? Banyak kredit macet. Nah, bangkrut nggak kira-kira banknya? Bangkrut itu lama-lama. Nah, begitu ya. Maka ya solusi ya ditawarkan oleh para ulama kontemporer adalah itu, ya membolehkan adanya ta'zir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Silakan, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Ya. Bagaimana kita menyikapi jual beli online yang satu sisi itu adalah kemudahan, bahkan orang tanpa buka stand kios atau sewa ruko, tapi dia sudah bisa menjual beli, bisa berjual beli. Tetapi tentu yang kedua juga ada resikonya, ada masyarakat dia tidak jelasan tentang yang dijual. Kemudian yang kedua, untuk saya ingin ngasih gambaran real dari teman-teman supaya menjadi pembelajaran juga. Saya juga dulu pernah ngambil mobil secara syariah. Memang betul-betul beda ya. Satu akadnya begitu saya ketemu mobil waktu itu pickup untuk kebutuhan usaha, cocok harganya. Kemudian saya minta ke salah satu lembaga keuangan syariah. Ternyata langsung dicek barangnya di sana, harganya sekian, waktu itu 65, tapi dijual oleh lembaga keuangan kepada saya. Mereka mengambil margin keuntungan, jadi dijual ke saya harganya 73 juta. Itu ada margin di situ saja, kan itu jelas semua dari awal. Kemudian saya harus membayar selama 2 tahun dengan sebulan sepakat sekian, dan alhamdulillah setahun itu saya lunasi sisanya. Tapi ya itu, kadang orang memandangnya kalau syariah nggak enak ya, melunasinya ternyata semuanya harus dibayar semua, tidak ada potongan apapun, padahal karena sudah komitmen saja. Jadi 1 tahun itu langsung dilunasi dan hitungannya tetap. Ini untuk gambaran teman-teman, dan memang real sebenarnya praktek seperti ini ada. Kemudian tadi yang disebutkan betul, memang saat itu juga ada akad bahwa kita juga siap dengan menghukum diri ketika ada keterlambatan itu. Jadi keterlambatan itu supaya tidak menjadi hobi, menjadi kebiasaan, menunda-nunda saatnya sudah jatuh tempo, sehingga kemudian kita juga memberikan ada sanksi yang sudah disepakati. Tapi bagi kami itu adalah cara menjaga komitmen dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan Rasulullah juga pernah menggadaikan barang itu terkait teknis gade yang sudah syariah. Tadi ini apa waktu saja? Ya, nggak apa-apa. Baik, ya syukran Ustaz atas pertanyaannya. Pertama tadi tentang apa tuh tadi pertama tuh? Jual beli online. Nah, jual beli online itu bagaimana menurut pandangan syariah? Ada salah satu jual beli yang dibolehkan di dalam Islam itu namanya bai'us salam, jual beli salam, jual beli pesanan. Jual beli pesanan itu orang pesan barang lalu dia bayar, lalu kemudian barangnya datang belakangan. Nah, itu namanya jual beli salam kalau skemanya begitu. Jadi orang transfer uang dulu, lalu kemudian barang datang belakangan. Nah, di dalam jual beli salam itu harus jelas barangnya, harus jelas harganya, harus jelas ya waktu pengirimannya.
Jadi harganya dulu disepakati berapa, dibayar, kemudian barangnya itu harus dijelaskan, ya, jelaskan kriterianya, ya kan, spesifikasinya dan seterusnya. Kalau online ya berarti divisualisasikan itu, digambarkan secara detail, ya kan, ada tulisannya, ada fotonya, dan yang difoto itu bukan barang orang, bukan barang yang tidak dijual oleh dia, barang yang harus dijual oleh dia, yang difoto itu, ya, mereknya sama, misalnya modelnya sama dan seterusnya. Sehingga apa? Yaitu untuk meminimalisir adanya gharar, ya. Jadi sebetulnya bai'us salam ini jual beli yang dikecualikan, ya kan? Dia kalau dikiaskan dengan jual beli kan, dengan jual beli biasa kan ada satu yang tidak terpenuhi, apa itu? Barangnya nggak ada pada saat akad, tapi dia boleh nanti disusulkan, ya kan? Kalau sebelumnya dijelaskan dulu secara detail spesifikasi barang itu, ya, dan seterusnya, ya. Jadi itu namanya jual beli salam, dan uangnya harus ditransfer duluan. Nah, kalau COD bagaimana? COD itu cash on delivery itu. Kalau cash on delivery, ya, COD, ya berarti bukan bai'us salam dia. Jual belinya terjadinya kapan? Ya saat barang itu sampai kepada penjual. Jadi dia jual beli biasa, ya kan? Jadi jual belinya terjadi bukan saat dia memesan. Kalau itu hanya akan janji akan melakukan jual beli saat memesan itu. Maka ketika COD itu penjual harus ngasih opsi, kalau dia nggak puas misalnya dengan barangnya, harus ada opsi untuk mengembalikan, untuk nggak jadi akad. Lihat barangnya, nggak jadi gitu. Jadi jangan kemudian langsung saja. Kenapa? Kurir itu dia mewakili penjual, ya, untuk melakukan jual beli pada waktu itu. Ya, saya juga pernah melakukan COD dan waktu itu memang penjual bagusnya begitu. Jadi kalau kita nggak puas dengan barang yang datang pada waktu itu, ya nggak jadi beli, ya. Dan dia menyediakan opsi itu, ya bagus, saya pikir. Ya, itu bagusnya memang gitu. Nah, jadi kalau COD itu adalah transaksinya kapan? Transaksinya adalah saat barang itu sampai. Jadi dia pembeli, kemudian dia berakad dengan wakil daripada penjual, yaitu kurir tadi. Ya. Nah, kalau oke, maka dibayarkan. Nah, itu jual beli online saja. Nah, tinggal bagaimana kalau jual beli online itu macam-macam, itu ada dompet online-nya. Nah, itu yang kayak gitu bab-babnya nanti panjang lagi memang, ya. Jadi wallet, ya, e-wallet itu, ya kan? E-wallet itu kalau untuk transaksi biasa nggak apa-apa, ya kan? Kalau ada yang pay letter itu, nah pay letter itu yang di situ ada bunga itu, ya nggak? Pay letter kan minjem, artinya kan kita beli barang nggak punya duit, pinjem dulu tuh ke platform, ya kan? Pinjem dulu, itu pay letter, dibayarkan sama dia, ya pinjem, bayar, nanti ada bunganya, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk transaksi biasa nggak jadi masalah, terlepas dari perdebatan yang ada, misalnya ada cashback dan seterusnya di situ, ya kan, ada cashback. Nah, itu sebagian yang menganggap itu riba, ya. Nah, ada cashback itu dari GoPay dan seterusnya. Nah, yang kedua, jadi apa, Ustaz? Gadai. Oh, tadi di tengah-tengahnya tuh pandangan, ya, tentang murabahah, ya. Sebetulnya di fatwa itu diatur ada namanya diskon murabahah. Jadi boleh lembaga keuangan itu ngasih diskon kalau misalnya dia memenuhi kewajibannya, ya, lebih cepat dari tempo yang disepakati. Itu ada diatur, ya, boleh ngasih diskon murabahah. Cuma mungkin, ya, ada yang ngasih diskon, ada yang enggak, dan memang itu diserahkan kepada lembaga keuangannya, gitu ya. Nah, kemudian tadi tentang gadai. Gadai itu kan dia lahir dari akad jual beli, akad pinjam minjam, hutang piutang. Maka adanya gadai itu sebagai jaminan, ya. Nah, ada sebagian ulama yang membolehkan gadai itu ketika bepergian saja, karena mengambil ayat wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, ya. Tapi sebagian lagi mengatakan, ya, gadai itu boleh dalam setiap situasi, baik dalam safar maupun mukim, gitu ya. Nah, jadi gadai itu gimana sesungguhnya?
Gadai itu nggak boleh ada tambahan sebetulnya. Orang minjem uang terus menggadaikan misalnya emasnya gitu ya. Nah, dia tidak boleh menerima lebihan dari hutang kita. Boleh dia terima lebihan itu, ya. Kelebihan itu bukan didapatkan dari hutang. Kelebihan itu bukan ucapan terima kasih juga, Pak. Ya. Kelebihan itu didapatkan dari mana? Dari akad yang berbeda lagi, namanya akad ijarah. Nah, akad ijarah itu bagaimana? Akad ijarah itu adalah sewa. Sewa apa? Sewa penyimpanan tempat barang yang kita gadaikan. Karena untuk nyimpan emas, ya kan? Kan emas itu disimpan perlu brankas loh, ya kan? Penyimpanan kantor itu juga perlu ada yang jaga, satpam dan seterusnya. Jadi apa? Nah, dia bayar pokoknya plus bayar ujroh. Ujroh dari mana? Bukan ujroh dari hutang, tapi ujroh dari penyimpanan barang. Kenapa? Karena ya kalau misalnya di barang gadai itu ya kalau butuh biaya untuk penyimpanan barang gadai, maka itu diwajibkan kepada yang menggadaikan, ya, kepada pemilik barang. Ya. Jadi butuh biaya untuk penyimpanan, ya diwajibkan atau diwajibkan kepada yang menggadaikan barang. Ya. Bukan orang yang menerima barang gadai. Gitu. Jadi dia bayar ujrohnya plus hutang pokoknya. Gitu ya. Itu pegadaian syariah seperti itu ya skemanya. Jadi ada namanya akad qard, hutang piutangnya, ada namanya gadai rohon. Ya, rohon itu adalah ketika dia menggadaikan barangnya, ada namanya ijarah. Ijarah itu adalah sewa, ya, sewa penyimpanan barang gadai. Dan sewa itu tidak boleh dalam bentuk prosentase dari nilai pinjaman. Ya. Tidak, misalnya hutangnya berapa? Hutangnya 100 juta. Ya kan? Ujroh penyimpanannya misalnya 5%. Ya, atau 1% lah katakan 1% setiap bulan misalnya dari hutang. Itu tidak boleh. Tapi ujroh itu harus dalam bentuk nominal. Berapa? Ya, penyimpanannya misalnya penyimpanan atau ujroh penyimpanannya atau disebut dengan mu'nah ya. Umumnya kalau di istilah di pegadaian syariah itu atau gadai syariah itu disebut dengan mu'nah ya. Mu'nahnya berapa persen misalnya? Mu'nahnya biasanya kalau yang di spanduk atau di iklan-iklan itu dia dalam bentuk prosentase. Prosentase itu maksudnya adalah itu kira-kira proyeksi saja. Tapi nyatanya kalau di dalam akad dia tidak boleh ya dalam bentuk prosentase dari pokok. Jadi boleh kalau di situ setara dengan misalnya mu'nah setara dengan ya. Kalau setara dengan kan artinya itu tidak dalam bentuk persentase ya. Jadi karena di situ ada beberapa akad ya, di multi akad itu. Ada qard, ada rohon, kemudian ada ijarah ya. Maka rohon itu kan dia akad non bisnis, dia akad tabarru, ya kan? Dia itu akad tausiqat, ya. Dia termasuk akad tabarru yang tidak boleh ada untung di situ. Nah, kalau ada akad bisnis disertakan di dalam akad non bisnis, ya, maka dia harus terpisah, ya. Akad ijarah itu harus terpisah, dan ya tidak boleh ada keterkaitan antara akad bisnis dengan non bisnis. Jadi tidak boleh ada ta'alluq. Salah satunya keterkaitan itu adalah ya itu tadi. Bentuk prosentase ujroh dari nilai pinjaman itu tidak boleh. Makanya karena dia terpisah maka ujrohnya harus dalam bentuk nominal ya. Dan itu umum juga digunakan di beberapa produk yang lain. Kayak misalnya haji ya kan, pembiayaan pengurusan haji. Nah, itu juga ada qard, ada ijarah ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali Ustaz. Fadhal. Kalau misalnya terjadi perorangan, kalau nggak salah dulu pernah ada materi mungkin kita bisa meluruskan. Kalau barang yang digadaikan itu sebenarnya kan tidak boleh diambil manfaatnya. Misalnya ada orang menggadaikan motornya karena dia butuh uang, kemudian motor ini mungkin nggak digunakan oleh si orang yang meminjamkan uangnya.
Nah, ya sebelum ke situ, kalau praktek konvensional, ya, kalau yang tadi saya gambarkan itu praktek di gadai syariah. Kalau konvensional kan cuma gadai, terus kemudian ada bunganya, ya kan, gitu ya. Nah, bunga pinjaman gitu. Nah, itu yang diharamkan. Nah, kalau praktek itu secara individu, ya seperti di masyarakat, motor atau mungkin ada yang gadai sawah, ya kan, dan seterusnya. Kemudian gadai itu, barang gadai itu misalnya dimanfaatkan oleh yang memberikan hutang. Nah, yaitu masuknya qardun jarra naf'an, dia hutang yang mengandung manfaat. Kecuali misalnya motor itu digunakan sewajarnya. Kalau tidak digunakan, dia kan rusak. Ya enggak? Motor kalau digunakan rusak. Maka kalau digunakan sewajarnya, misalnya untuk apa? Ya keliling kampung biar nggak rusak, gitu ya. Untuk ya sekitaran kampung, bukan untuk mudik, bukan untuk ojek online, ya. Itu nggak apa-apa, ya. Jadi pemakaian barang gadai secara wajar, ya, ala wajhil mu'tad, itu nggak apa-apa, ya. Tapi kewajiban mengganti oli, ngisi bensin, kewajiban siapa? Ya wajib yang pakai, yang ngisi bensin, yang ganti olinya, yang servisnya, ya, supaya tidak terjadi kerusakan karena dia yang pakai, ya, begitu. Ya. Jadi supaya tidak rusak nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sawah itu tadi gimana itu dipakai oleh orang yang atau dimanfaatkan oleh orang yang ngasih hutang, nah itu juga tidak boleh itu, karena itu banyak praktek yang kayak gitu di kampung-kampung itu banyak. Ya, jadi harus solusinya bagaimana itu? Ya solusinya adalah karena itu adalah hak daripada pemilik, ya harusnya dikerjasamakan saja. Itu kan barang gadai. Kalau mau misalnya silakan kerjasama, bisnis lagi, kerjasama apa? Ada penggarapan, ada muzaraah dan seterusnya. Nah, itu bisa dilakukan kerjasama semacam itu, ya. Karena pemilik lahan itu tentu lebih berhak dia, walaupun dia minjam uang, ya kan? Karena dalam pinjaman itu nggak boleh ada manfaat. Nah, kalau begitu adanya gadai yang seperti itu kan ada manfaat, ya, itu ada manfaat dan itu tentu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Gitu Ustaz. Cukup. Fadhal, saya kembalikan kepada Anda. Jazakumullah khair, itu barangkali Bapak Ibu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.